bagaimana? Tidak boleh diminum dan hukumnya najis. Najis dan tidak boleh diminum. Setelah najis itu hukumnya tidak boleh diminum. Maka wa amal labanur rajuli ya falam yata'arud lahu syekhani wasraha ya Saimiri fi syarihil kifayah bitaharatihi. Maka adapun apabila terjadilah laban pada seorang lelaki, susu pada lelaki, pada nenen si lelaki itu keluar susu, maka falam yata'arud, tidak terjadi pertentangan baginya persoalan tersebut oleh dua syekh, yaitu Nawawi dan Rafi'i. Tapi wasrahal Saimiri, telah menerangkan oleh Saimiri fi syarihil kifayah, dalam kitab syarih kifayah, bi taharatihi, dengan suci. Tidak apa-apa, sama seperti susu perempuan. Artinya perempuan itu suci, susunya boleh diminum oleh si bayi, maka lelaki itu apabila susunya keluar juga suci. Tapi wasahahul Bulqaini, dan telah mentasihkan akannya masalah oleh Bulqaini, wasrahabi Ibnu Sibaq, dan telah menerangkan oleh Ibnu Sibaq ya bi annahu najisun, dengan bahwa sungguh susu tersebut itu najis. Jangan coba-coba minum susu yang keluar daripada nenennya si lelaki, karena itu adalah tidak biasa terjadi, jarang terjadi, dan itu tidak sedikit pun membawa hikmah pada si bayi. Tidak ada susu kasih sayang, tidak ada di sana kemanjaan, tidak ada di sana dukumutwah ya kelezatan dan juga kemewahan, kemanjaan, tidak ada kasih sayang. Maka susu itu tidak berhikmah susu. Darah walaupun sudah berubah warna menjadi susu, hukumnya najis. Berbeda darah yang telah berubah menjadi warna susu pada nenen si perempuan, itu hukumnya suci. Maka hukum darah berubah menjadi susu, darah najis apabila telah berubah menjadi susu, itu hukumnya suci. Apa itu? Itu susunya perempuan. Dan darah hukum berubah menjadi susu, hukum darah najis dan hukum susu juga najis. Itu apabila terjadi pada lelaki, karena ditinjau daripada manfaat. Ya, tidak ada manfaat susunya si lelaki, karena tidak ada proses kasih sayang. Tidak ada di sana hukum kemanjaan, kelezatan, kasih sayang ya di dalam susu tersebut. Inilah hal-hal yang perlu disampaikan di dalam pada buah persoalan. Kemudian yang kedua, yang seterusnya, yang ketiga, wa minha mar'atu fil aurati laha ahwal. Sebahagian daripada hal-hal terpenting diuraikan adalah menyangkut dengan auratnya si perempuan dalam beberapa hal, dalam beberapa ketika. Ya, halatul ma'al zawjat, bermula hal pertama beserta suami, wala aurata bainahuma wa fil farji wajhun, dan tidak ada aurat di antara suami dan lelaki, tapi pada farad, pada kemaluan itu ada tinjauan. Ada satu mengatakan tidak boleh lihat, satu juga mengatakan boleh lihat. Jadi sama dengan antara pasangan suami istri tidak ada istilah aurat. Mau telanjang di sana asalkan sopan, mau dia jima silakan, mau dia tidur silakan, tapi kurang sopan. Hukum aurat tidak ada. Yang ada aurat antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, antara dia dengan tetangga, antara dia dengan paman, antara dia dengan muhrim yang lain, dan antara dia dengan muslim atau manusia yang lain. Itu punya aurat. Tapi suami dan istri itu tidak ada istilah aurat. Mau dia tidur telanjang terserah dia, mau tidak telanjang terserah dia. Cuman di dalam hukum tasawuf tidak baik tidur telanjang. Itu adab kurang. Dalam hukum tasawuf tidak baik melihat farad atau kemaluan istrinya, tidak baik. Bukan tidak halal, bukan tidak dibenarkan, tidak baik. Ya, karena itu adalah kurang adab, kurang sopan. Tapi istilah aurat tidak ada. Wa minha, sebahagian daripada hal yang perlu disampaikan adalah al-marratu fil auratillaha ahwal, yaitu perempuan pada permasalahan auratnya itu ada beberapa kejadian, beberapa kelakuan ya. Maka halatu ma'adzawjat, kelakuan pertama beserta suami, maka wala aurata minhuma, tidak ada aurat di antara keduanya. Antara suami dan istri tidak ada aurat. Wa fil farji wajhun, dalam melihat farad, melihat kemaluan, itu hukumnya ada wajah yang mengatakan tidak boleh dan ada wajah yang mengatakan boleh. Ada pendapat mengatakan tidak mengapa, tapi ada pendapat mengatakan itu bermasalah sedikit, paling kurang makruh. Kenapa? Karena itu adabnya kurang.
Maka dalam ilmu tasawuf dilarang juga, meski punya sendiri, mungkin punya suami, punya istri, punya suami. Pada pasangan tersebut, tunggu tua, jangan juga melihat. Namun tidaklah sama tekanan dengan orang lain lihat. Ya, mana? Artinya apabila ya tetangga melihat rambut si perempuan, itu hukumnya haram. Apabila tetangga melihat kulit tangannya si perempuan, itu hukumnya haram. Ya. Apalagi di batas di antara pusat dan lutut, kemudian rambutnya saja tidak bisa dilihat, tapi persoalan dengan suami itu tidak dipersoalkan. Maka yang berikutnya adalah wahallatu ma'al ajnib ya, wa auratuha kullu badani. Dan pada kelakuan yang seterusnya itu beserta janib-janib, pinggir-pinggir dengan tetangga segala macam, auratuha bermula auratnya si perempuan kulul badan, setiap badan. Ya menan, setiap badan, hatal wajhi sehingga wajahnya, wal kafaini fil asa sehingga telapak tangannya tidak boleh nampak, wajah tidak boleh nampak, pakai cadar, tangannya pakai sarung. Itu di antara janib-janib ya, pinggir utara selatan, tetangga kiri, tetangga kanan ya, manusia biasa, muslim non muslim tidak boleh dinampakkan aurat. Jadi seorang perempuan ketemu muslim, auratnya seperti ini. Ketemu non-muslim, auratnya pun seperti ini. Tidak boleh membuka. Jadi tungku tua, aurat uri inang dike suami bebas. Aurat uri inang dike orang lain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, tidak boleh nampak. Itu aurat. Cumanya hukum menutup aurat itu wajib. Ya, di dalam ayat di mana Allah menerangkan bahwa berjilbablah mereka itu ya, hukumnya itu wajib. Maka dengkum tua ya, berdosalah apabila seorang perempuan menampakkan aurat ya, baik dalam kondisi kondisi di luar rumah atau kondisi dalam rumah tapi ada lelaki yang lain, ada orang lain. Kemudian ukejilam duku wahallatul, yaitu ma'al muharim wan nisa wa auratuha ma baina surati wa rukbah. Dan di halaya muhrim ada pamannya, ada anaknya, kemudian ada orang tuanya, maka auratnya si perempuan itu di itu barang di antara pusat dan lutut. Jadi menyana urinang di rumah hinan atau di halaya pagi rumah, dalam arti kata hanai uli orang lain, pokok kita bekas juga salah rumah, maka inan na pacu, na paman, na anu, na bang, na segala macam, itu aurat mabaina surati warukubah, di antara pusat dan lutut. Tidak boleh nampak semua. Ya, mana? Menyana urinang dengan gob, yang ujung kaki, yang aurat mandum, anak jadi sepuluh. Menyaurin dengan muhrim, aurat ji hanya mabaina surati warukubah, di antara pusat dan lutut. Kalau dengan suaminya tidak ada aurat. Ya, mana? Kemudian wahallati fi salati wa auratuha kullu badani illa al-wajha wal kafaini. Dan ketika salat, maka auratnya si perempuan itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu boleh. Boleh nampak wajah waktu salat, boleh juga nampak telapak tangan ya, sehingga dia itu waktu sujud wajahnya terus menyentuh sajadah dan telapak tangan pun terlengket pada sajadah. Tidak harus pakai sarung, boleh nampak. Ya, mana? Tapi wasahal imam fil nihayah telah mentafsirkan oleh imam di dalam kitab nihayah bi annal lazi, dengan bahwa sungguh alladzi yang mewajibkan membeda ya, dengkum dua sitruhu, yang wajibkan menutupnya aurat daripada perempuan fil khulwah, di dalam khalut, dia itu dalam sunyi, yaitu aurat saghir, itu aurat kecil, wahwa itu sitru an auratil rajulin, perempuan menutupkan aurat pada tempat yang sepi, tempat tidak ada manusia, di sana adalah aurat lelaki antara lutut dan pusat. Yang itu
Sama dengan kajilah tentang aurat tengku dan padu-padu macam tu menyangkut dengan aurat uka ke hantu. Nyo hal penting yang kesampaikan menyangkut dengan auratnya si perempuan, menyangkut dengan laban, susu dan segala macam. Nyo adalah hal yang sering terjadi di kalangan manusia. Setelah dia minum susu ibunya, dia ingin minta bayar susu tersebut. Kerasnya anak membatu, tidak faham bagaimana jasa orang tuanya. Kemudian tengku mertua, ya, dia kira buah susu itu sama harganya dengan SKM, padahal langit dan bumi dijual, tidak ada tidak ada keimbangan untuk membayar susu orang tua. Ya, mana. Kemudian menyangkut dengan aurat, sering juga perempuan menampakkan auratnya. Nyatakan yang nak bebas bacun aurat, nyatakan bak urinang, ya. Bebas pertama, aurat itu bisa dibuka ke seluruhnya di hadapan suaminya, tidak ada lelaki yang lain. Ya tentu jelasnya di kamar. Yang kedua, dia agak bisa sedikit bebas aurat sesama muhrimnya. Dia boleh menampakkan, ya, sebatas nenennya sama paha, artinya batas lutut hingga dadanya. Tapi tengku mertua di dalam tempat sepi dia boleh buka aurat, itu pusat dengan lututnya. Tetapi dalam salat dia cuma buka aurat wajah dan telapak tangan, lain tidak boleh. Tetapi dengan janib yang lain, maka auratnya seluruh badannya, ya, sampai wajahnya dan telapak tangannya. Itu ketegasan para imam besar seperti Imam Nawawi laginya. Mana? Kerja katanya jangan mempermainkan badan di halayak orang lain, karena badan itu adalah merupakan sebuah benturan besar seseorang menuju Allah. Gara-gara mereka melihat aurat kita, terlupa dia kepada Allah. Gara-gara mereka melihat aurat kita, dia hilang kasih kepada Allah, jatuh kasih kepada aurat. Tidak sedikit perempuan-perempuan itu menjebak lelaki karena buka aurat, dan tidak sedikit lelaki itu terjatuh, ya, dia tidak sampai kepada Allah karena auratnya perempuan. Maka jangan pernah mempamerkan aurat di hadapan orang lain, karena itu adalah hal yang sangat berbahaya dalam kondisi seseorang muslim. Ya, karena terjerat hatinya ke aurat tersebut, ya, tidak bisa sampai dia kepada Allah. Ya, kamalim ku. Jadi sehingga menyangkut dengan aurat, kita ajarinlah anak, kita ajarinlah suami isteri, ya, supaya dia itu jangan mempamer-pamerkan aurat, karena itu adalah bentuk kejahatan. Dan apabila seorang suami membiarkan istrinya membuka aurat, maka suami itu hukumnya dayus. Dan hukum dayus itu jangankan masuk surga, ya, cium bau surga saja tidak dapat. Oleh karena demikian, berat memang berat, tapi itulah keadaannya, itulah adanya, dan itulah hukum sebenarnya. Ya, senang atau tidak senang, diakui atau tidak, tajalanilah bacut-bacut. Ya, semoga kita akan ada pertanggungjawaban besok. Katanya yang malaikat, kamu laki atau perempuan? Saya laki. Ya malaikat, kalau laki, tanggungjawab lakimu mana? Mana tanggungjawab kelelakianmu? Pegah malaikat, saya telah mengurus anak begini, mengurus saya sendiri, menguruskan istri, ya, menguruskan harta. Saya adalah pimpinan di segala bidang. Pimpinan tubuh saya sendiri, pimpinan istri, ya, pimpinan anak, dan juga pimpinan harta. Semua yang saya kawal, saya kontrol, saya rawat dengan ridha Allah. Ini tanggungjawab kelelakian.